Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh teman-teman Dolan Podcast dimanapun berada. Nah, pada kesempatan yang sangat mengesankan ini, pada bulan Ramadan juga kita kembali hadir. Saya ucapkan selamat datang di Dolan Podcast. Woyu Dolan. Perkenalkan, nama saya Mareta Dwi. Pada kesempatan kali ini, UKM Multimedia mempersembahkan episode yang sangat menarik dengan mengupas tuntas mengenai pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Pembangunan Pertanian Malang tahun 2024. Nah, sebelum beranjak pada pembahasan tersebut, sebagai intermezzo, saya akan mengenalkan sedikit profil tentang apa sih itu Polbangtan dan apa yang dimaksud dengan Polbangtan Malang itu sendiri. Politeknik Pembangunan Pertanian merupakan perguruan tinggi di lingkup Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan program vokasi dalam berbagai ilmu terapan untuk mendukung pembangunan pertanian di Indonesia. Adapun Polbangtan PP yang tersebar di seluruh Indonesia ada 7. Yang pertama ada Polbangtan Medan, Polbangtan Bogor, Polbangtan Yoma, Polbangtan Malang, Polbangtan Goa, Polbangtan Manokwari dan juga PP Serpong. Nah, untuk Politeknik Pembangunan Pertanian Malang ini sendiri dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang unggul, profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Saat ini, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang memiliki 3 program studi unggulan, yaitu yang pertama ada penyuluhan pertanian berkelanjutan atau yang sering disebut dengan PBB. Yang kedua ada penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan atau yang sering disebut dengan PPKH, dan yang ketiga ini tidak kalah eksis dan bergengsi, yakni agribisnis peternakan. Nah, jadi untuk teman-teman Dolan Podcast di sini kita tidak sendiri ya. Kita ditemani oleh narasumber yang sangat hebat yang pasti tidak asing lagi di kalangan teman-teman Dolan Podcast ya. Di sini ada Bapak Andi Warnain sebagai Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan yang paling dekat dengan mahasiswa. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Ya, semoga Bapak tidak bosan Pak bertemu dengan kami. Mungkin bisa menyapa teman-teman Dolan Podcast dimanapun berada Pak. Oke, selamat siang teman-teman Dolan Podcast. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan salam hangat bagi para calon mahasiswa baru yang akan bergabung di Polbangtan Malang, gitu. Baik, terima kasih Bapak. Tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung saja pada inti mengenai pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Pembangunan Pertanian Malang tahun 2024. Karena melihat dari antusias dan animo pendaftar ini sangat banyak Pak. Jadi kemarin banyak pertanyaan dari grup Telegram maupun via chat pribadi di DM Instagram Polbangtan Malang. Mohon izin Bapak, ini ada beberapa pertanyaan pembuka. Yang pertama, Polbangtan Malang pada tahun ini membuka jalur apa saja ya Pak? Dan bagaimana perbedaan dari setiap jalurnya? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke. Terima kasih Mbak. Jadi tahun ini Polbangtan Malang membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru di tahun akademik 2024-2005. Untuk jalur yang dibuka oleh Polbangtan ada 5. Yang pertama adalah jalur tugas belajar, jalur undangan, jalur kerjasama, dan terakhir adalah jalur prestasi. Jadi ada 5 jalur-jalur tersebut, yang mana jalur undangan ini, jalur tugas belajar ini diperuntukkan bagi PNS di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang ingin mengupgrade dari level pendidikannya, misalkan dari SMA mau ke D4. Itu kami menerima mahasiswa tugas belajar minimal usia 25 tahun, namun bagi wilayah-wilayah perbatasan atau wilayah terpencil dengan kebutuhan pembangunan di daerah, kami memfasilitasi usia sampai 37 begitu untuk maksimal begitu. Itu untuk tugas belajar.
Nah, ada juga untuk jalur undangan. Jalur undangan ini diperuntukkan bagi siswa SMK Pertanian binaan Kementerian Pertanian. Itu yang pertama undangannya. Jadi para mahasiswa SMK Pertanian akan diberikan diberikan kelonggaran dibanding dengan jalur-jalur lain. Yang selanjutnya undangan ini diperuntukkan bagi anak petani dan penyuluh berprestasi, begitu ya. Jadi anak petani dan penyuluh berprestasi dan anak petani dan penyuluh di kawasan strategis pertanian Kementerian Pertanian. Anak petani berprestasi dan penyuluh berprestasi ini tentunya harus dilegalisasi oleh pemerintah daerah, misalkan oleh Dinas Pertanian atau Dinas Peternakan. Nah, jadi tidak cukup dengan dia hanya bawa sertifikat bapaknya bahwa bapaknya berprestasi, harus divalidasi oleh Dinas Pertanian atau Dinas Peternakan setempat, begitu ya. Yang selanjutnya anak petani dan penyuluh di kawasan strategis Kementerian Pertanian. Ini banyak wilayah-wilayah yang memiliki kawasan strategis. Salah satunya adalah daerah-daerah yang mendapatkan program YES atau yang mendapatkan program-program PHLN Kementerian Pertanian seperti Upland dan sebagainya, RIDSI dan sebagainya. Petani-petani yang terlibat dalam program-program tersebut dan penyuluh yang terlibat dalam program tersebut diberi kemudahan, begitu. Nah, yang selanjutnya adalah anak petani di wilayah 3T. Ya, anak petani di wilayah 3T. Sebentar, saya buka contekan nih, lupa lagi masalahnya. Anak petani di 3T atau mahasiswa baru anak petani prasejahtera, begitu ya. Terluar, terdepan itu berarti terdepan dengan perbatasan, begitu ya. Dan tertinggal serta anak penyuluh pertanian di kawasan 3T juga. Jadi anak petani yang di kawasan-kawasan tersebut juga mendapatkan prioritas, begitu ya. Itu untuk jalur undangan, begitu. Nah, Polbangtan juga membuka kerjasama dengan dengan pemerintah daerah, dengan dunia usaha, dunia industri, dengan BUMN dan sebagainya, membuka jalur kerjasama, ya, melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah maupun perusahaan, baik swasta maupun BUMN, dengan catatan harus MOU dulu dengan Polbangtan. Nah, yang ditawarkan oleh Polbangtan Malang itu harus sharing budget. Jadi biaya pendidikan kami tanggung semua, kecuali ada tambahan biaya praktikum yang dibebankan ke pemerintah daerah atau perusahaan yang membiayai mahasiswa tersebut. Terus yang dibebankan kepada pemerintah daerah atau perusahaan itu adalah biaya hidup. Misalkan makan, akomodasi asrama itu dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi sharing budget. Kami membiayai biaya pendidikannya, tidak ada UKT dan sebagainya, hanya bayar untuk biaya hidup dan tempat tinggal, akomodasi, begitu ya. Nah, ini sharing budget. Dan untuk keistimewaan untuk jalur kerjasama ini, seleksi dilakukan oleh pemerintah daerah yang akan memberikan pembiayaan bagi mahasiswa tersebut, begitu. Ini untuk jalur kerjasama. Kelebihannya adalah seleksi dilakukan oleh pemerintah daerah karena ini kerjasama dan ini adalah kepentingan dari stakeholder yang mengirim, maka kami serahkan kepada pengirim tersebut untuk diseleksi, begitu ya. Kami hanya memvalidasi, memverifikasi sesuai dengan sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan Juknis, Perdu maupun Juklak dari Kementerian Pertanian.
Yang selanjutnya adalah mahasiswa jalur umum. Nah, ini tadi saya bilang sebelum jalur umum, mohon maaf. Yang selanjutnya adalah jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini diperuntukkan bagi mahasiswa, calon mahasiswa yang memiliki prestasi di organisasi, di olahraga, di seni, di keilmuan, silakan daftar ke Polbangtan, akan dapat prioritas begitu ya. Nah, ini cukup buktinya adalah sertifikat atau piagam kejuaraan yang sudah diikuti. Nah, diutamakan bagi yang sudah levelnya kabupaten ke atas, kabupaten, provinsi maupun nasional. Syukur-syukur kalau ada yang internasional begitu ya. Nah, selain itu juga tidak hanya itu, tapi lomba-lomba keagamaan juga bisa. Misalkan Pak, saya punya keahlian, punya prestasi hafal 30 juz. Oke. Nanti dicek, dites, lolos, ya itu bisa kita prioritaskan. Terus ada juga mungkin dia pernah ikut lomba MTQ, juara nasional, juara kabupaten, juara provinsi, itu bisa diprioritaskan dan silakan mendaftar bagi yang memiliki prestasi itu begitu. Jadi prestasi itu bagi yang senang organisasi, jadi ketua OSIS gitu ya. Jadi ketua organisasi apa, monggo. Ada yang penting ada sertifikat surat keterangan lah, surat keterangan bahwa dia sudah pernah ikut di organisasi tersebut ya. Yang selanjutnya adalah olahraga begitu ya, kesenian. Nah, saya jago nyanyi, jago nari dan sebagainya, silahkan daftar di Polbangtan. Nah, yang terakhir adalah jalur umum ya. Jalur umum ini adalah jalur terakhir ya. Beda dengan jalur-jalur lain. Kalau jalur tugas belajar, jalur undangan, jalur kerjasama maupun jalur prestasi, ini ada bedanya dengan jalur umum. Kalau 4 jalur tersebut tanpa tes CAT. Ya, kalau yang lain jalur tugas belajar, undangan, prestasi dan kerjasama ini cukup dengan ujian tes wawancara saja. Ya, tes wawancara, psikologi, tes kesehatan, itu saja, tanpa ada tes CAT. Ya. Nah, sementara untuk jalur umum ini khusus ya, bagi masyarakat yang berminat untuk terjun di bidang pertanian maupun peternakan, diberi kesempatan. Oh, saya bukan anak petani, bukan anak penyuluh, apakah boleh daftar? Boleh. Nah, masuknya di jalur umum. Begitu ya. Oh Pak, saya bukan anak petani nih, tapi saya pengen jadi petani, pengen jadi pelaku di bidang pertanian. Silakan daftar di jalur umum ya. Namun bedanya di jalur umum ini ada seleksi tes CAT dan ada seleksi wawancara. Nah, kalau yang jalur-jalur lain selain jalur umum hanya wawancara saja begitu untuk seleksinya. Tentunya ada tes kesehatan juga, ada tes psikologi juga begitu untuk melihat bahwa keseriusan dari calon mahasiswa tersebut begitu. Itu jalur-jalur yang yang dibuka di Polbangtan Malang. Kalau prodinya tadi sudah dijelasin, ada 3, ada PPB penyuluhan pertanian berkelanjutan, ada PPKH itu penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, dan ada Agrinak agribisnis peternakan. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasan dari 5 jalur tersebut. Jadi Polbangtan Malang ini membuka PMB dengan 5 jalur yang sudah dijelaskan oleh Bapak Andi, agar teman-teman di sini tidak merasa kesulitan. Jadi silakan dipilih jalur mana yang akan dilakukan atau akan melaksanakan administrasi bagi teman-teman yang akan mendaftar di Polbangtan Malang. Dan tadi disinggung ya Pak, untuk teman-teman yang mau masuk ke Polbangtan Malang ini bukan hanya dari pertanian maupun peternakan. Iya. Berarti bisa dari jurusan SMK maupun SMA maupun MA, Pak. Oke. Untuk SMK khusus untuk SMK pertanian. Ya.
di Polbangtan Malang khusus SMK Pertanian atau SMK Peternakan. Nah, kalau untuk latar belakang pendidikannya SMA, MA itu boleh, silakan masuk di Polbangtan begitu, silakan. Jadi dia SMA SMA, MA itu boleh begitu. Jalur dia nggak tahu masih ada jurusan atau tidak nih, jurusan IPA atau IPS begitu, itu silakan, boleh, bisa untuk bergabung di Polbangtan Malang begitu. Jadi teman-teman ini udah dijawab dengan baik ya oleh Pak Andi. Jadi untuk teman-teman yang punya latar belakang pendidikan SMA, SMK maupun MA, jadi silakan untuk mendaftar di Polbangtan Malang. Iya. Nah, ini Pak, ada pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan timeline pendaftaran sendiri, itu dimulai dari kapan sih Pak sampai berakhirnya di bulan apa Pak? Timeline ya? Ya. Oke, jadi timeline itu kita ada 2 gelombang untuk kerjasama undangan anak petani dan anak penyuluh. Ya, ada 2 gelombang. Gelombang pertama itu dimulai dari 19 Februari sampai 31 Maret. Itu pendaftarannya. Berarti ini sudah 19 Maret, sebentar lagi selesai gitu ya untuk gelombang pertama pendaftarannya. Nah, untuk gelombang 2 dibuka kembali, pendaftaran dimulai pada tanggal 29 April sampai 9 Juni. Itu untuk anak petani, kerjasama anak petani dan penyuluh dan kerjasama, begitu ya. Nah, sementara untuk undangan SMA sama undangan SMK ya, undangan SMK anak petani itu dibuka di gelombang pertama. Nah, untuk jalur umum itu dibuka tanggal 26 sampai 31 Maret. Ya, tanggal 26 31 Maret. Sementara prestasi dimulai tanggal 20 Mei sampai 9 Juni pendaftarannya, begitu. Nah, nanti akan ada timeline yang sudah sudah dibikin di website kami, website PMB maupun di website Polbangtan Malang. Silakan dikepoin ya istilahnya, ya bisa dicari, di browsing, dibaca timelinenya, jangan sampai ketinggalan. Kalau di gelombang 1 untuk jalur kerjasama undangan itu bisa 2 gelombang, ada 2 gelombang. Jadi kita buka terus gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, khusus undangan untuk jalur umum dan jalur prestasi itu dibuka cuma satu kali saja. Jadi untuk jalur umum itu harusnya sudah daftar dari sekarang tanggal 26 Februari sampai 31 Maret begitu ya. Nah, sementara untuk prestasi nanti dimulai tanggal 20 Mei sampai 9 Juni. Jadi dicatat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelupaan, jangan akhirnya kelewat begitu. Dan satu lagi banyak yang bertanya begitu ya, Mbak. Calon mahasiswa itu tahun ini hampir semua diwajibkan kecuali jalur umum ya, diwajibkan semua untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Ya, betul Pak. Ya, misalkan dari Dinas Pertanian atau Dinas Peternakan. Kalau anak petani itu wajib terdaftar di Simlutan. Ya. Di Simlutan. Jadi harus terdata di Simlutan, tinggal datang ke dinas bahwa betul yang bersangkutan terdaftar di Simlutan atau tidak, begitu ya. Yang kedua, petani dan penyuluh ini, anak petani dan penyuluh ini akan diberdayakan oleh pemerintah daerah. Jadi akan direkrut oleh pemerintah daerah. Ini poin pentingnya ya. Ini banyak yang salah memahami, bukan direkrut sebagai pegawai. Ya, kalau direkrut sebagai pegawai juga nggak masalah. Tapi yang paling penting adalah setelah lulus direkrut menjadi penyuluh swadaya atau menjadi petani pelopor. Ya, petani swadaya, penyuluh swadaya ini adalah petani yang sukses, yang mau dengan sendirinya untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu tentunya itu bukan pegawai.
bukan pegawai pemerintah daerah, tapi dia adalah orang yang dengan kesadaran dirinya mau melakukan penyuluhan. Nah, sehingga ketika meminta rekomendasi itu dengan sadar bahwa setelah lulus saya akan mau jadi penyuluh swadaya. Ya. Kalau nanti misalkan Pak ternyata saya jadi penyuluh PNS, oke, tidak masalah begitu. Minimal jadi penyuluh swadaya yang akhirnya akan berkontribusi terhadap pembangunan pertanian atau peternakan di kabupaten tersebut begitu. Jadi pemerintah daerah tidak perlu khawatir nanti saya akan menuntut dan minta gaji, tidak. Jadi namanya penyuluh swadaya itu adalah kemauan sendiri dan dibiayai oleh sendiri melakukan penyuluhan kepada petani. Terus petani pelopor juga sama, ya kan? Jadi nanti tinggal disupport saja oleh pemerintah daerah setelah lulus itu, disupport supaya betul-betul jadi penyuluh, supaya betul-betul jadi petani pelopor di sana begitu. Harapannya begitu. Apalagi di situ adalah anak petani, di situ juga anak penyuluh, ya kan? Otomatis kan kalau anak petani nggak mungkin petani nggak punya lahan, ya kan? Penyuluh minimal dia punya petani yang bisa bisa diajak kerjasama begitu, sehingga anak petani dan penyuluh itu setelah pulang dari Polbangtan dia akan berkontribusi menggerakkan pembangunan pertanian melalui penyuluh swadaya dan petani pelopor begitu. Nah, kalau daerah nantinya punya program pembangunan pertanian di wilayahnya, misalkan ada YES contohnya begitu ya, ada program-program lain, terus membutuhkan tenaga kerja, terus melibatkan alumni lulusan Polbangtan Malang, itu lebih bagus lagi, silahkan. Kalau tidak ada tidak masalah begitu. Terus misalkan ternyata butuh tenaga supporting di sana, terus direkrut, silahkan juga, lebih bagus. Tapi itu tidak wajib. Yang wajib adalah para calon mahasiswa itu setelah lulus siap jadi penyuluh swadaya atau jadi petani pelopor begitu. Dan itu sudah direkomendasi oleh dinas. Jadi nanti dinas akan memverifikasi orang tuanya benar nggak petani, ya kan? Nah, jangan sampai nanti saya punya lahan Pak, ternyata lahannya punya tetangganya. Nah, okay. Setelah lulus nanti lahannya nggak ada, pinjam ke tetangganya kan nggak boleh begitu kan dipakai. Nah itu, jadi nanti dinas pertanian atau dinas peternakan akan memvalidasi, si anak ini anak petani yang sudah punya lahan atau sudah punya ternak, pulang itu tinggal mengimplementasikan ilmunya di rumahnya begitu, sehingga pulang tidak jadi pengangguran nih. Betul Pak. Sudah jelas begitu ya. Kenapa harus ada surat itu rekomendasi dari dinas. Nah, kenapa dinas pertanian atau dinas peternakan? Karena dinas-dinas inilah yang memiliki kewenangan dan memahami wilayahnya di bidang pertanian maupun di bidang peternakan begitu. Nah, harapannya para calon mahasiswa ini yang akan meminta rekomendasi dari dinas, ya kula nuwun dulu ya ke ke BPP begitu, ke penyuluhnya begitu. Dapat rekomendasi dari BPP, naiklah ke dinas. Jangan tiba-tiba datang ke dinas terus minta rekomendasi Pak dan bla bla bla, tidak dijelaskan maksudnya begitu. Apa keperuntukannya. Jadi sebagai penyuluh swadaya dan petani pelopor. Kalau jadi penyuluh swadaya dan petani pelopor tidak perlu digaji oleh oleh dinas. Yang gaji nanti adalah dia sendiri. Dia berprofesi sebagai penyuluh swadaya, mencari modal, mencari income sendiri. Petani juga begitu. Nggak mungkin kan, nggak ada petani yang digaji oleh dinas begitu ya. Nah, itu kata kuncinya. Kalau misalkan anak petani berprestasi, ya silakanlah, berarti yang penting divalidasi oleh dinas, disetujui oleh kepala dinas. Nah, kalau untuk jalur umum, jalur prestasi diutamakan yang memiliki itu, ya kan?
yang memiliki rekomendasi dari dinas. Ya. Jadi apakah yang tidak punya rekomendasi jalur umum sama prestasi itu bisa masuk? Bisa masuk. Cuman kalau misalkan tidak diutamakan, ada yang punya itu, ya kami akan memilih yang memiliki itu, begitu. Itu misalkan keutamaan. Jadi komunikasikan dengan baik dengan dinas pertanian atau peternakan setempat, begitu ya. Bahwa juknisnya disampaikan ada aturan dari Kementerian Pertanian bahwa untuk masuk ke Polbangtan Malang harus memiliki surat rekomendasi, begitu ya. Ini penting bagi Polbangtan, penting bagi dinas pertanian tentunya setelah pulang nambah petani muda, begitu yang akan meneruskan pertanian di wilayahnya, begitu. Itu mungkin. Ya. Nah, jadi untuk teman-teman tadi yang pertama disinggung terkait dengan pendaftaran nih. Jadi udah ada gelombang pertama dan kedua. Jadi silakan untuk teman-teman dimanapun berada, jangan lupa untuk melihat timeline pendaftaran PMB Polbangtan Malang tahun 2024. Dan tadi juga Pak Andi ini menjelaskan dengan sangat jelas terkait dengan apa sih tujuan ataupun fungsi dari adanya surat rekomendasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, memang ini yang menjadi pertanyaan paling banyak Pak paling banyak. Jadi sudah dijelaskan. Silakan untuk teman-teman dipahami lagi terkait dengan surat rekomendasi. Betul. Jadi jangan sampai miskomunikasi ya ke dinas itu. Datang-datang ke dinas, Pak, saya minta rekomendasi bahwa Bapak akan merekrut saya. Nah, itu kan dinas pasti tidak akan berkenan memberikan itu karena tidak punya jaminan terkait misalkan biaya dan sebagainya. Karena sudah jelas begitu kan, dan 4 tahun yang akan datang tidak tahu regulasi yang akan ada, begitu ya. Nah, oleh karena itu minta rekomendasi bahwa saya siap nanti setelah lulus akan jadi penyuluh swadaya atau jadi petani pelopor di wilayahnya. Nanti akan ditanya lagi, kamu anak petani siapa? Oh, anak petani nih. Ada di Simlutan enggak? Oh, ada, dicek. Oh, ada. Kalau ada di Simlutan, berarti dia terdata, punya lahan, dibina oleh penyuluh, begitu. Nah, kalau misalkan, wah, saya petani betul Pak, tapi di Simlutan tidak ada, biasanya dia tidak aktif petaninya, tidak dibina oleh penyuluh pertanian setempat. Begitu harapannya memang yang betul-betul datang ke sini adalah betul-betul anak petani, begitu. Sehingga kita bisa membantu para petani, anak-anak petani untuk mau meningkatkan pendidikannya, seperti itu. Berarti dapat ini ya Pak, untuk surat rekomendasi dari dinas ini merupakan semacam persyaratan khusus di pendaftaran. Iya, di pendaftaran. Dan jangan lupa untuk tahun ini juga ada regulasi baru, kalau pendaftaran ini harus membayar biaya pendaftaran sebesar 150.000. Nah, itu uangnya kemana? Uangnya langsung masuk ke kas negara. Jadi bukan masuk ke kantong panitia ya, tapi masuk ke kas negara. Langsung pakai bertokon, langsung masuk ke kas bendahara negara dan langsung dimasukkan ke kas negara, begitu. Jadi untuk tahun ini mulai kita berlakukan ada PP tarifnya bahwa kita harus menarik biaya pendaftaran, begitu. Jadi ini mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, tahun kemarin kok nggak ada pendaftaran, sekarang ada, begitu. Itu regulasinya sudah terbit dan kita memang harus menjalankan itu, begitu. Amanah dari peraturan tersebut. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Nah, di sini juga ada pertanyaan nih Pak terkait dengan apa saja sih Pak persyaratan umum dari pendaftaran PMB Polbangtan Malang? Persyaratan umum sebetulnya ada di web yang ada di web PMB maupun di web Polbangtan. Silakan download juknis atau juklak dari PMB Polbangtan Malang 2024. Kalau persyaratan umum tuh ya pasti harusnya WNI, begitu ya. Harus WNI, dia sudah punya ijazah tentunya. Sudah punya ijazah atau surat keterangan lulus, begitu ya. Yang selanjutnya memiliki NIK. Ya, memiliki nomor induk
keluarga ya. NIK dan memiliki NISN, nomor induk siswa nasional begitu ya. Itu harus wajib punya. Nah, terus banyak ya persyaratan umumnya, terus mengisi memiliki ijazah baik itu SMA, SMK Pertanian, MA, dan ternyata ada MA kejuruan. Ya, betul, itu Pak. Tapi kalau berbicara kejuruan harus kejuruan pertanian atau peternakan ya. Untuk semua prodi di Polbangtan ini semua masuk boleh. Nah, selanjutnya mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru ya. Ini semua jalur memiliki tinggi badan diutamakan minimal 155 dan 160 begitu ya. Itu diutamakan. Ya. Tapi jangan juga tinggi badannya di bawah 155 terus ditulis jadi 156 begitu ya. Jujur saja sesuai dengan kondisinya karena nanti akan ada pengecekan, nanti kalau tidak sesuai nanti bisa menjadi masalah lagi begitu ya. Terus melampirkan surat pemeriksaan kesehatan, ini wajib ya. Nanti juga ada tes pemeriksaan kesehatan di awal, itu cukup dari puskesmas. Yang di akhir nanti kita juga mewajibkan ada tes kesehatan yang lengkap. Ya, kenapa harus ada tes kesehatan? Karena mahasiswa Polbangtan itu tinggal di asrama begitu. Kalau mahasiswa tersebut terdeteksi memiliki riwayat memiliki penyakit menular ya atau yang kita tidak bisa menangani, tentunya itu menjadi pertimbangan begitu. Karena kekhawatiran kami kalau menular tentunya karena tingkat 1 ini di barak begitu ya, di barak bersama-sama tempat tinggalnya. Nah, itu rawan begitu ketika kita tidak mengetahui riwayat sakitnya begitu ya. Yang selanjutnya melampirkan surat pernyataan menaati peraturan akademik, melampirkan surat pernyataan untuk tidak menikah selama mengikuti pendidikan, itu khusus yang bukan jalur tugas belajar ya. Selain itu tidak boleh menikah selama pendidikan begitu. Nanti kalau nikah repot kan urusannya. Surat pernyataan tidak menuntut menjadi ASN. Ya, itu tidak boleh. Karena kami tidak memfasilitasi. Kalau dia lulus dengan sendirinya, bagus kan, itu keren. Yang selanjutnya melampirkan surat persetujuan pemilihan prodi dari instansi ini untuk tugas belajar. Jadi bagi yang tugas belajar jangan milih-milih sendiri, harus ada persetujuan dari pimpinannya. Pimpinannya itu butuh pendidikan apa di sana. Nah, di sini ada 3 prodi ya, silahkan dipilih dari 3 itu. Pimpinan harus setuju. Yang selanjutnya melampirkan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi selama 4 tahun. Jadi di Polbangtan ini studi selama 4 tahun itu dibiayai oleh Kementerian Pertanian seluruhnya begitu ya. Jadi mendapatkan beasiswa selama 4 tahun tanpa harus mengeluarkan biaya, bisa kuliah seterusnya selama 4 tahun. Biaya hidup ditanggung ya. Ditanggung oleh Kementerian Pertanian, baik itu makan selama 3 kali sehari dan biaya tempat tinggal, ya tempat tinggal kita sediakan juga. Nah, itu dibayar oleh Kementerian Pertanian untuk yang jalur reguler. Nah, sementara untuk yang kerjasama biaya hidup dibiayai oleh pemerintah daerah atau stakeholder yang mengirim ke Polbangtan, gitu ya. Itu untuk melampirkan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi. Setiap peserta boleh. Terus begini, peserta itu boleh memilih 2 prodi. Ya, boleh memilih 2 prodi. Kenapa demikian? Jadi kalau misalkan dia tidak lulus di satu prodi, dia bisa ditempatkan di jalur yang kedua, pilihan kedua begitu ya. Jadi nanti jangan kaget juga kalau misalkan si A itu ikut daftar di PPB dan PPKH misalkan.
Nah, ternyata yang keterima di PPKH. Nah, berarti di PPB-nya dia tidak bisa masuk, di PPK-nya masuk, begitu. Dan silahkan bisa memilih dua pilihan. Kalau misalkan milih satu, ya silahkan aja. Ya berarti kan kemungkinan lulusnya hanya satu, begitu ya. Kalau milih dua, berarti kemungkinannya lulus dua. Ya salah satu di dua itu. Oke, itu untuk persyaratan khususnya banyak ya. Jadi nanti saya tidak bisa jelaskan lebih detail. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan sekilas di awal bahwa salah satunya jalur undangan itu harus memiliki surat rekomendasi, begitu. Sudah untuk anak petani itu harus memiliki rekomendasi dari dinas, terus terdata di Simlutan dan sebagainya. Itu silakan bisa dipelajari di Juknis PMB tahun 2024, bisa di-download di webnya Polbangtan Malang atau di webnya PMB Polbangtan Malang atau di PMB Pusdiktan, begitu ya. Jadi sebelum apply, sebelum daftar, pelajari dulu Juknis dari awal sampai akhir sehingga kita tepat mengambil keputusan, begitu. Jangan sampai nanti belum daftar sudah tanya-tanya begitu padahal belum baca. Betul, Pak. Nah, oke. Jadi literasinya ditingkatkan sebelum daftar, baca dulu. Jangan daftar habis itu tanya padahal kita belum baca. Juknis sudah disiapkan semuanya. Nilai harus berapa dan sebagainya sudah jelas di situ ya. Itu mungkin untuk persyaratannya lebih lengkap gitu. Nah baik, untuk teman-teman dimanapun kalian berada, tadi sudah dijelaskan banyak sekali informasi tentang pendaftaran mahasiswa baru Polbangtan Malang tahun 2024 oleh Bapak Andi Warnain sendiri. Nah untuk teman-teman tadi pesan dari Pak Andi untuk membaca terlebih dahulu Juknis PMB yang sudah diberikan. Kemudian apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya Pak. Karena takutnya nanti adanya miskomunikasi yang terjadi. Jadi silakan dibaca terlebih dahulu, kemudian ditanyakan. Dan saya sedikit menyampaikan apabila teman-teman ingin menanyakan terkait dengan PMB Polbangtan Malang tahun 2024 bisa menghubungi admin Polbangtan Malang di jam kerja ya Pak ya. Ya. Jadi admin Polbangtan ini ada grup Telegram, ada juga via WhatsApp. Nah, di link pendaftaran itu akan ada menu pilihan, begitu ya. Ada menu pilihan, tinggal diklik, nanti akan ada pilihan WhatsApp call center. Jadi di situ kalau ada masalah, bingung, bagaimana cara daftar dan sebagainya, persyaratannya seperti apa, jangan tanya siapa-siapa, ya tanya di WhatsApp call center atau gabung di grup Telegram. Ya, di grup Telegram ini masing-masing peserta biasanya saling berbagi. Ya, betul Pak. Saling berbagi. Misalkan saya punya form untuk surat surat rekomendasi gitu ya, itu saling share gitu di situ, baik oleh admin maupun dari peserta itu sendiri. Nah di situ ada komunikasi biasanya, diskusi bareng-bareng begitu. Jadi jangan bingung sendiri. Jadi yang bingung banyak begitu. Oleh karena itu gabung di grup Telegramnya PMB Polbangtan Malang atau bisa bertanya di WhatsApp call centernya PMB Polbangtan Malang supaya kita bisa dapat informasi lebih jelas terkait dengan PMB. Jangan hanya yang nggak jelas gitu, nanti menyesatkan begitu ya. Supaya lebih jelas, detail. Dan seluruh pendaftaran di Polbangtan Malang tidak ada biaya lain selain 150.000 ya. Jadi kalau ada yang minta daftar untuk memudahkan tambahan biaya dan sebagainya tidak ada, gitu ya. Jadi tidak ada biaya tambahan selain 150.000 dan nanti ada biaya itu setelah lulus. Ya, nanti nilainya akan diumumkan sesuai dengan surat yang diumumkan berapa. Dan itu pun untuk
keperluan dari calon mahasiswa itu sendiri begitu, untuk seragam dan sebagainya begitu. Itu mungkin untuk terkait dengan pendaftaran. Berarti untuk ini ya Pak, untuk rekan-rekan lebih memperhatikan lagi, takutnya ada rekomendasi ataupun announcement atau pengumuman dari orang-orang lain yang mengatasnamakan Polbangtan ini untuk tambahan uang dan lain sebagainya. Jadi tidak ada. Ya. Dan itu jangan diikuti dan jangan percaya bahwa apalagi kalau ada iming-iming kamu pengen lulus bayar sekian. Nah, itu tidak ada begitu ya. Jadi pure murni ikutin alur dan prosesnya, dan tentunya setelah ikut berproses baru kita menyerahkan keputusannya semua kepada yang di atas, kepada Tuhan kita begitu ya. Jangan terjebak dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, banyak sekali kemarin juga berseliweran foto saya dipakai foto profilnya WA begitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal tersebut, sehingga tidak ada yang dirugikan lagi begitu ya. Dan kemarin juga alhamdulillah tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang tertipu begitu ya. Dan saya sampaikan dari informasi podcast ini bahwa biaya pendaftaran mahasiswa PMB mahasiswa baru hanya dipungut sebesar 150.000 dan itu pun melalui virtual account PMB Polbangtan Malang, dan itu langsung disetor ke kas negara begitu. Selebih dari itu tidak ada ya. Nanti setelah lulus baru ada biaya untuk kelengkapan calon mahasiswa begitu mungkin. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk rekan-rekan nih, teman-teman yang ada di mana saja. Nah, jadi yang pertama terkait dengan isu-isu ataupun apapun ya silakan komunikasikan dengan admin, karena Polbangtan Malang ini menyediakan wadah untuk teman-teman bertanya. Jadi salah satunya Telegram ya Pak, ada WhatsApp juga. Ada grup Telegram dan ada grup WhatsApp. Nomor WhatsApp call center begitu, ditanya. Nanti setelah WA di WhatsApp itu biasanya diarahkan untuk bergabung di Telegram, ya di grup Telegram, begitu. Nah, jadi untuk rekan-rekan silakan diperhatikan kembali nih. Nah, untuk Juknis tadi sudah sangat dijelaskan banyak oleh Pak Andi dari template pendaftaran, kemudian dari jalur apa saja yang dibuka, kemudian terkait dengan pertanyaan paling banyak ditanyakan terkait dengan surat rekomendasi dari dinas ini Pak. Dinas, ya, sudah dijelaskan dengan sangat banyak oleh Pak Andi. Nah, jadi untuk teman-teman silakan diperhatikan kembali agar tidak terjadi miskomunikasi. Betul. Seperti itu ya Pak. Itu banyak yang nanya dan bingung, baik calon mahasiswa dan dinasnya, gitu, karena dinas berasumsi bahwa surat nanti akan direkrut jadi pegawainya dinas pertanian, begitu ya, atau dinas peternakan. Sebetulnya bukan itu, tapi direkrut dan diakui sebagai penyuluh swadaya atau petani pelopor, begitu. Jadi kalau penyuluh swadaya dan petani pelopor tidak dibiayai oleh dinas, tidak dibiayai oleh pemerintah daerah, begitu. Kalau misalkan dia dapat bantuan itu urusan lain lagi, begitu ya. Tapi yang pasti tidak ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk memberikan gaji atau honor, begitu, bagi penyuluh swadaya maupun petani pelopor, begitu. Dan memang pure murni bahwa nanti si penyuluh swadaya dan petani pelopor ini harus berjuang untuk menjadi petani sukses. Nah, ini kata kuncinya adalah sebetulnya siap setelah lulus jadi petani sukses. Setelah jadi petani sukses, dia akan menularkan ilmunya kepada orang lain. Nah, itulah namanya penyuluh swadaya, begitu. Nah, menjadi petani pelopor ya jadi contoh bagi masyarakat sekitar, sehingga menjadi percontohan, menjadi teladan bagi masyarakat sekitar kaitannya dengan pembangunan pertanian, begitu. Intinya itu. Jadi sekali lagi jangan salah komunikasi dengan dinas ya. Intinya rekomendasi itu siap jadi petani pelopor atau menjadi penyuluh swadaya. Begitu ya. Baik, terima kasih Bapak untuk informasi yang sudah diberikan. Nah, untuk pendaftar di Polbangtan Malang tahun 2024, silahkan dipilih
prodi yang akan diminati. Jadi di Polbangtan Malang ini ada 2 jurusan, tadi sudah saya jelaskan, ada jurusan pertanian dan peternakan. Nah, ada 3 prodi. Untuk pertanian sendiri ini ada 1 prodi, yakni PPB atau penyuluh pertanian berkelanjutan. Ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin menjadi penyuluh di bidang pertanian bisa bergabung di jurusan pertanian prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Dan untuk jurusan peternakan ada 2 prodi. Yang pertama ada penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, dan yang baru ya Pak ada agribisnis peternakan. Ya, ada agribisnis peternakan. Jadi kita memiliki 3 prodi, ada di jurusan pertanian dan jurusan peternakan begitu. Monggo silakan bergabung di Polbangtan Malang bagi yang para anak muda Gen Z ya, yang ingin mendalami dan berkontribusi dalam pembangunan pertanian, silakan bergabung di Polbangtan Malang. Di Polbangtan Malang, profil bisa di searching di YouTube, di Google, alamatnya juga sama. Sebelum daftar mau jalan-jalan dulu ke Polbangtan boleh silakan ya, untuk lihat-lihat fasilitasnya, tempat prakteknya, insya Allah lengkap gitu ya. Bisa memaksimalkan untuk potensi di Polbangtan ini untuk belajar begitu, seperti itu. Dan untuk pertanian dan peternakan ini tidak akan ada habisnya ya Pak untuk seterusnya, karena memang pertanian dan peternakan ini seperti salah satu tubuh ketika hilang maka manusia itu akan sulit untuk melakukan aktivitas. Betul. Jadi ya hidup matinya sebuah bangsa ya tergantung dari pangan begitu ya, tergantung dari pangan. Kalau kita sudah tidak bisa menyediakan pangannya untuk untuk bangsa dan negara ini, tentunya ketika kita tidak mampu tentunya ya diambang kehancuran begitu. Nah, oleh karena itu mari para anak muda dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, mari bergabung di Polbangtan Malang untuk menjadi pejuang pangan Indonesia gitu ya. Ini juga sama hanya dengan para pejuang-pejuang lain, guru dan sebagainya, bahwa kita juga berkiprah di bidang pertanian juga sebagai pejuang untuk memajukan bangsa dan negara begitu. Tanpa ada pertanian, tentunya bangsa Indonesia, negara Indonesia tidak akan maju, tidak akan berkembang pesat begitu. Bangsa Indonesia tidak akan pintar, tidak akan cerdas kalau tidak diberi gizi yang bagus. Nah, gizi yang bagus itu bersumber dari mana? Dari pertanian maupun dari peternakan. Gitu ya. Minum susu yang bagus, ya kan? Minum daging, telur, ya sumbernya dari peternakan. Siapa yang akan memproduksi? Ya kita ini yang berkecimpung di dunia pertanian maupun di bidang peternakan. Jadi ayo silakan gabung di Polbangtan untuk menyongsong Indonesia emas ya, Indonesia maju ke depan dengan generasi muda para Gen Z yang siap untuk membangun pertanian begitu. Baik, untuk Sobat Dolan Podcast kali ini, nah inilah informasi yang dapat diberikan oleh Pak Andi dalam podcast kali ini. Dan untuk teman-teman, saya tekankan sekali lagi untuk silahkan menanyakan hal-hal yang masih belum jelas di grup Telegram maupun dibaca kembali juknisnya. Dan apabila memang ini bertanya kepada admin, silakan di jam kerja yang sudah ditetapkan, yakni dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya, dari jam 8 kalau bulan puasa ini sampai jam 3 gitu ya. Jadi kalau misalkan chatnya sore atau maghrib pas mau buka begitu, nanti dijawab jam 8 besoknya. Oke, begitu ya. Jadi jangan sampai ini kok nggak direspon begitu, karena adminnya juga harus istirahat. Jadi pas jam kerja saja gitu ya. Jadi mohon bersabar para calon mahasiswa yang ingin mendaftar. Kalau belum ada jawaban dari admin, ditunggu pada saat jam kerja, begitu ya. Gitu mungkin.
Kemudahan yang sudah diberikan oleh kampus Polbangtan Malang dalam PMB ini sudah cukup besar ya Pak. Dan kemudian jalur-jalur yang disediakan kan untuk memudahkan bagi pendaftar untuk masuk di Polbangtan Malang. Betul. Jadi kita memfasilitasi, yang pertama adalah memfasilitasi para SDM pertanian, ASN atau ASN yang ingin PNS yang ingin kuliah yang di bidang pertanian, ingin meningkatkan keahliannya, kita fasilitasi. Yang kedua, kita memfasilitasi bagi anak petani dan penyuluh. Nah, ini anak petani dan penyuluh ini adalah para penggerak pembangunan pertanian. Kita harus mengapresiasi mereka supaya pertanian itu terus tumbuh, begitu, terus maju. Nah, yang selanjutnya kita membuka bagi masyarakat umum. Nah, silakan masyarakat umum juga kita fasilitasi dengan jalur umum itu. Silakan apapun profesinya, latar belakang orang tua atau saudaranya, silakan ingin bergabung di dunia pertanian, silakan bergabung di Polbangtan. Yang selanjutnya bagi yang mereka yang memiliki prestasi, silakan daftar di kami sehingga menjadi orang-orang yang berprestasi, yang sadar, yang mau membangun pertanian juga, begitu. Jadi semua kita buka kesempatan, tidak tidak dibeda-bedakan. Ini tidak boleh, semua difasilitasi. Silakan bergabung di Polbangtan Malang dan mari kita memajukan pembangunan pertanian di Indonesia, begitu. Jadi jangan ragu lagi ya Pak untuk bergabung di Polbangtan Malang. Betul. Silakan gabung di kami, tinggal klik play daftar. Nah, selanjutnya isi persyaratan-persyaratan yang ada, yang diminta oleh diminta oleh panitia PMB Polbangtan Malang, begitu. Baik, mungkin demikian ya Pak terkait dengan pertanyaan dari rekan-rekan yang ataupun teman-teman dalam podcast yang akan ditanyakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Andi. Sama-sama, terima kasih. Semoga Pak Andi tidak bosan ya Pak bertemu dengan saya dan apa-apa. yang lain. Ya. Silakan kalau misalkan akan dibuka live di medsos, bagus juga, jadi rutin sehingga para calon mahasiswa yang akan daftar bisa bertanya langsung, begitu. Kalau chat mungkin berbeda. Nah, kalau live mungkin langsung dijawab pada saat itu juga, begitu. Gitu mungkin. Berarti teman-teman silakan stay tune di Instagram Polbangtan Malang. Polbangtan Malang. Oke. Baik, demikian Pak pertanyaan dari rekan-rekan maupun sahabat-sahabat di Dolan Podcast pada hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak dan semoga informasi yang sudah disampaikan menjadi hal yang bukan lagi ambigu bagi teman-teman di luar sana. Dan jangan lupa untuk seluruh sobat-sobat Dolan Podcast, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kemudian tunggu timeline ataupun video maupun penjelasan yang mungkin masih belum teman-teman pahami dalam sesi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.